Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi satu buah kesyukuran bisa menghadiri forum yang semoga senantiasa Allah cukupkan berkah pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian, berada di tengah-tengah keluarga SMA IT Nur Hidayah, satu keluarga yang sejarahnya ketika kami pertama kali pindah di kota Solo di 7 tahun yang lalu, ini salah satu tempat yang saya kunjungi pertama kali. Saya mengunjungi 3 tempat, Ustadz. Nomor 1 di ruang rapatnya JSIT di gedung yayasan gitu ya. Yang kedua adalah ketemu dengan Ustadz Ihsan gitu ya. Dan yang ketiga ada di beberapa tempat yang lain begitu. Ini menjadi satu buah reuni kalau boleh kita sebut, dan semoga tidak hanya reuni secara fikroh, tidak hanya reuni secara fisik, tetapi juga reuni seperti yang disebutkan oleh Ustadz Ihsan, reuni hati begitu ya. Termasuk yang kami hormati Dr. Wiranto, yang bisa jadi kalau secara fisik saya baru bertemu dengan beliau hari ini, tetapi insya Allah secara ruhi sudah berinteraksi dengan beliau di banyak forum begitu, termasuk yang mengawali apa yang kita sebut dengan dakwah tulabi begitu di Solo Raya ini begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, akan tadi disampaikan secara bombastis, kalau namanya MC memang tugasnya menyampaikan secara bombastis CV-nya begitu ya. Tapi untung tidak disebutkan. Kita sambut Isnan Hidayat dari tinggalnya cuma di Colomadu begitu ya. Jadi kan nggak lucu ya gitu ya. Wah, aduh jebul memang Colomadu gitu ya. Kan nggak bombastis, tapi ya semoga bukan karena semata-mata jarak gitu ya. Karena tidak seru-seru amat perjalanan saya dari rumah sampai ke sini ya, seperti biasanya saja gitu ya. Tetapi saya ingin mengawali dari satu hal yang sangat pokok ketika kita bicara satu tema tentang speak with love, listen with heart begitu. Apa Bapak Ibu sekalian yang menjadi poin kunci terkait dengan materi ini begitu? Saya akan lompatkan dulu ke belum bisa ya? Sudah ya? Oh, ini dengan PDF ya? Canva aja. Nggih. Kami ingin memperkenalkan untuk yang pertama kali, materi yang kami susun ini adalah materi yang kami mulai dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Artinya perlu kami sampaikan bahwa kalau seandainya Bapak Ibu sekalian nantinya mendapatkan apapun yang saya sampaikan di pagi hari ini dan ternyata menyelisihi apa yang disampaikan oleh guru-guru kami yang ada di depan, maka tolong jangan ambil sesuatu hal yang dari diri kami, tetapi tolong diambil dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Secara khusus saya akan mention 3 nama yang ini akan saya rekomendasikan sebagai tempat belajar oleh Bapak Ibu sekalian ketika kita bicara tentang tema berkomunikasi dengan anak. Nomor 1, saya tidak akan mungkin tidak menyebut nama Ustadz Adriano Rusfi. Beliau adalah salah seorang pakar dalam dunia parenting, berasal dari background yang sama seperti kami juga dari bidang ilmu psikologi, yang hari ini sampai sekarang masih fokus untuk tema parenting keayahan. Artinya ketika kita bicara tentang berkomunikasi dengan anak, terutama untuk para figur ayah, mohon nantinya berkenan untuk selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh guru kami Ustadz Adriano Rusfi, itu yang pertama. Yang kedua, ketika sang ayah itu dibimbing oleh Ustadz Adriano Rusfi, maka yang kedua saya perlu menyebut nama guru kami yang kedua, yaitu Ibu Eli Risman. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi inspirasi kami sampai hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau berdua, karena kalau ayahnya dibimbing oleh Ustadz Adriano Rusfi, maka ibunya gitu ya, ini perlu dibimbing oleh Ibu Eli Risman. Dan hari ini kita masih sangat bersyukur keduanya masih hidup di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga, tidak saya tuliskan di depan, tetapi namanya selalu spesial, dan sepertinya ini juga cukup spesial untuk keluarga besar SMA IT Nur Hidayah. Salah satu guru kami yang telah meninggalkan kita di beberapa waktu yang lalu, yaitu Dr. Sri Susanti Cahyadini atau Bu Santi. Beliau adalah guru kami yang mendampingi kami dalam berbagai forum, setidaknya selama 13 tahun ini begitu kami belajar dari beliau, mulai dari tahun 2012 kurang lebih sampai tahun 2025, yang Allah kemudian panggil beliau di beberapa waktu yang lalu. Dan semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah jariah untuk guru-guru kami. Bapak Ibu yang kami hormati,
kami akan memulai dari hal yang paling fundamental. Pencetnya tadi salah gitu ya. Nah, bisa atas Pak. Kita akan mulai dari yang paling fundamental, yaitu yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah ada 3 buah anak tangga yang ini akan menjadi satu buah prasyarat keajaiban kalau menggunakan bahasa yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan tadi. Karena tidak mungkin sebuah keajaiban itu datang kalau kita tidak memantaskan diri untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban tadi. Artinya, kalau kita bicara keajaiban, tentu ini bukan tentang logika semata-mata, tetapi bukan berarti terus tidak ada yang bisa dipersiapkan. Kenapa? Karena Allah ketika memberikan sesuatu kepada kaumnya, kepada Allah memberikan sesuatu kepada makhluknya, itu melihat yang paling utama adalah seberapa pantas makhluk tersebut mendapatkan anugerah, tidak semata-mata ikhtiar teknis apa yang sudah dilakukan. Nah, maka anak tangga ini akan menjadi pintu pembuka pembahasan materi kita bahwa keajaiban level paling tinggi adalah ketika rumah-rumah kita itu nantinya menjadi satu buah rumah yang mendapatkan gelar Al-Markas. Apa itu Al-Markas? Yaitu menjadi satu buah tempat yang ternyata nantinya bisa menjadi tempat untuk berkoordinasi, menyusun strategi sehingga ayah, ibu, dan anak adalah 3 orang, 3 pihak yang kemudian saling bekerja sama melakukan berbagai hal untuk umat ini. Artinya ini cuma masalah teknisnya saja bahwa ada seorang bapak-bapak, ada seorang ibu-ibu, ada seorang anak yang usianya lebih muda, tetapi 3-tiganya mendapatkan gelar yang sama, yaitu menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada umat. Artinya apa? Level paling tinggi dari sebuah keluarga, kenapa keluarga disebut sebagai sebuah sendi peradaban, itu karena sebuah keluarga adalah tempat untuk berkoordinasi dan menyusun strategi, sehingga setiap satu langkah anggota keluarga itu keluar dari rumahnya, maka semuanya diniatkan oleh kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk umat di sekeliling kita. Nah, untuk sampai level Al-Markas ini, berarti ada anak tangga sebelumnya yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Yaitu apa? Yaitu keluarga perlu menjadi sebuah madrasah. Apa itu madrasah? Berarti menjadi sebuah tempat mendidik, tempat meningkatkan kapasitas diri, tempat meningkatkan kualitas diri, sehingga mereka nantinya pantas untuk mengambil peran-peran keumatan ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa ternyata kemampuan keluarga untuk menjadi markas ini, kemampuan keluarga untuk menjadi madrasah ini, perlu pintu pembuka yang pertama, yaitu keluarga perlu menjadi al-ma'wa. Apa itu al-ma'wa? Al-ma'wa nama apa Bapak Ibu sekalian? Nama apa? Ini adalah salah satu nama surga Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ketika disebut sebagai rumah sebagai al-ma'wa? Maka M yang pertama ini mensyaratkan rumah menjadi tempat pulang yang nyaman dan menenteramkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tidak mungkin anak akan meningkatkan kualitas dirinya, tidak mungkin anak akan kemudian nantinya mengambil peran-peran kebermanfaatan ketika dia masih merasakan rumah belum bisa menjadi tempat pulang baginya untuk kemudian dia bisa menyembuhkan luka-luka mereka. Kalau sampai rumah, tempat di mana dia pulang tadi, tidak membuat dia kemudian tentram dan nyaman, maka kemudian kegelisahan itu akan menggelayuti setiap hal dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan sulit untuk mendapatkan pendidikan, mereka akan sulit untuk meningkatkan kualitas diri, dan tidak usah bicara terkait dengan peran-peran keumatan. Kenapa? Karena your capacity to help others is limited to your capacity to help yourself. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Bagaimana mungkin kita mengharapkan seseorang yang bisa menolong orang lain ketika mereka belum bisa menolong diri mereka sendiri? Maka artinya materi di pagi hari ini ketika kita bicara tentang bagaimana membangun komunikasi yang berkualitas dengan anak, itu tidak hanya untuk urusan teknis bahwa bahwa tahun depan, terutama ketika anak-anak sudah masuk ke kelas 12, itu akan masuk ke sebuah epos sejarah Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sebut sebagai epos sejarah? Kami suatu saat pernah berbincang dengan salah satu guru kami, almarhumah Dr. Budi Andayani, yaitu guru kami ketika di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Suatu saat ketika beliau habis mengkonseling seorang anak yang kelas 12 SMA akan memilih jurusan kuliah, tiba-tiba beliau menyampaikan kepada kami, "Nan,
sing lembut atine karo cah kelas rolas SMA. Pelan-pelan ya. Apa nasihat beliau? Sing lembut atine karo cah-cah kelas rolas SMA. Saya sampaikan ini sengaja. Kalau saya sampaikan ini untuk yang kelas 12 sudah terlambat. Maka ini saya sampaikan untuk yang kelas 11. Gitu ya. Ya perkara Bapak Ibu punya anak yang kelas 12 SMA, ya berarti perlu diistighfari masing-masing nantinya. Tapi saya sampaikan ini mumpung putra-putri Bapak Ibu masih di kelas 11. Kenapa? Seorang dosen yang kalau tidak salah hitung berarti beliau sudah tahun ke-32 saat itu sebagai seorang konselor terutama untuk tema keluarga begitu, kemudian memberikan pesan kepada kami sing lembut atine karo cah-cah kelas rolas SMA. Kira-kira apa? Kemudian kami tanya, kenapa Bu kok kita harus lembut hatinya sama siswa kelas 12 SMA? Karena apa yang akan mereka putuskan di kelas 12 SMA itu akan menentukan lebih dari separuh berbagai hal penting dalam hidup mereka. Artinya, menjaga kejernihan hati mereka di kelas 12 SMA itu adalah salah satu investasi paling penting yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan apa yang terjadi secara faktanya Bapak Ibu sekalian, kelas 12 SMA adalah masa penuh dengan malapetaka. Saya harus secara fair, kami Bapak Ibu sekalian mendirikan Peta Kehidupan.id ini mulai dari tahun 2017. Artinya ini adalah tahun ke-8 kami mendampingi klien-klien kami, termasuk salah satunya adalah yang tadi konsultasi kelas 12. Apa yang mereka keluhkan? Apakah yang mereka keluhkan cuma, Mas aku bingung mau milih jurusan A atau jurusan B? Bukan. Yang paling berat yang selama ini mereka keluhkan adalah, Mas gimana caraku untuk menjelaskan ini kepada kedua orang tuaku? Kenapa ini saya sebut sebagai sebuah problem yang sangat serius adalah di kelas 12 ketika beban akademik sedang tinggi-tingginya, ketika mereka sedang dituntut untuk mengambil keputusan sangat serius terkait dengan masa depannya, yang mereka keluhkan itu bukan soal decision making-nya, Bapak Ibu sekalian. Yang mereka keluhkan itu adalah mereka takut menjadi anak durhaka. Karena selama ini yang terjadi adalah komunikasinya hitam putih. Nek kowe ora melu aku, apa kalimatnya? Nek kowe ora melu aku, kowe dudu anakku sing berbakti karo aku. Apakah itu yang jadi problem kita? Bapak Ibu sekalian, maka dengan segala kerendahan hati, ketika kita bicarakan speak with love ini tidak gimmick Bapak Ibu sekalian. Ini judulnya memang menarik tapi ini tidak gimmick. Kenapa? Karena ini sangat nyata. Pilihan kata yang kita ambil ketika kita berbincang dengan putra-putri kita, itu akan menentukan bagaimana kualitas hubungan kita dengan mereka. Artinya apa? Mereka itu datang kepada Bapak Ibu sekalian itu sudah dengan penuh kehati-hatian. Beberapa dari mereka sudah membawa pengalaman traumatis sebelumnya. Beberapa di antara mereka itu sudah datang dengan ketakutan. Artinya tidak butuh untuk dibentak, cukup ditanyain karepmu piye le gitu. Itu sudah membuat mereka ndredeg dan tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ini menjadi sesuatu hal yang kita sebagai orang tuanya lah yang harus memulai terlebih dahulu. Kita tidak bisa menuntut mereka, sampaikan presentasimu dengan baik, nggak bisa. Kita harus memulainya dengan membuka diri dulu bahwa apapun yang kamu katakan, Bapak dan Ibumu siap untuk mendengarkan. Itu harus sesuatu hal yang dibayar cash di depan. Artinya apa? Salah satu PR lembaga pendidikan yang paling serius adalah bagaimana menciptakan ruang aman, ruang nyaman, ruang yang menjadi mereka leluasa untuk menyampaikan apa yang harusnya mereka sampaikan dulu. Perkara nanti beda pendapat, itu nanti teknis, itu bisa diurus belakangan. Tapi membuat mereka bisa menyampaikan yang menjadi aspirasi mereka, itu akan menjadi pintu pembuka paling utamanya. Kenapa? Begitu yang ini tidak didapatkan Bapak Ibu, sekarang saya tanya, apakah memiliki sebuah rumah sebagai tempat pulang nyaman, itu sebuah fitrah atau tidak sebagai kebutuhan mereka? Itu fitrah atau tidak? Itu fitrah, itu kebutuhan. Artinya, kalau sampai dia tidak menemukan rumahnya sebagai tempat pulang yang nyaman, apakah dia akan mencari tempat yang lainnya? Ya. Dan kira-kira tempat pulang yang lain seperti apa yang akan dipilih oleh anak-anak kita? Maka jangan kaget Bapak Ibu, filosofi nilai matematika 2 akan jadi contoh yang sangat serius di pagi hari ini. Apa yang sering saya contohkan Bapak Ibu sekalian? Bayangkan kalau anak kita punya nilai matematika 2. Dia akan mendekat ke temannya yang dapat nilai matematika berapa Bapak Ibu? 8? 9? Nggak mungkin. Harga diri mereka terlalu
terluka kalau mereka harus mendekat ke teman-temannya yang nilainya lebih tinggi. Kalau nilai matematikanya 2, dia akan mencari yang sesama nilai 2 setidaknya, atau syukur-syukur digolek iseng 1,5. Dicari yang 1,5. Kenapa? Karena supaya self-serving biasnya, bahwa aku bukan orang paling bodoh di muka bumi gitu, itu kemudian terlayani. Sekarang bayangkan perbincangan seseorang dengan nilai matematika sesama nilai matematika 2 ini, yang 1,2, yang 1,5 kebetulan ketemu nih gitu. Terus kemudian berbincang. Kemudian diumumkan oleh guru matematikanya, pekan depan kita akan ulangan matematika. Perbincangan macam apa yang akan disampaikan oleh kedua orang ini? Apakah kemudian, wahai temanku, mari kita belajar bersama untuk mempersiapkan ulangan kita? Apakah perbincangan semacam itu? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Perbincangannya adalah, aku rokok ini podo-podo goblok. Ini saya sampaikan ke bahasa mereka yang paling vulgar. Kita tuh sama-sama bodoh. Mau belajar kayak gimana juga nggak mungkin bisa. Dah, habis ini kita main aja. Tos, tos, tos. Bu, begitu ruang aman mereka hilang, mereka akan mencari ruang aman yang lain, dan kita tidak bisa menjamin kualitas ruang aman seperti apa yang akan menjadi tempat mereka pulang. Kenapa? Yang tersedia di sekitar mereka adalah ruang aman yang saling memvalidasi perasaan satu sama lain. Kita sudah, misalkan ada seorang anak yang dihakimi bahwa ibadahnya bermasalah, berarti akan mencari teman yang seperti apa? Ya akan mencari teman yang sebangsanya. Dan kalau dua-duanya sudah selama ini dihakimi sebagai anak yang ibadahnya bermasalah, yo wes, orang lain tidak akan pernah berubah pandangan sama kita. Yo wes, sisan kewe rasa sholat sekalian. Itu yang akan jadi kesimpulan terus-menerusnya. Kenapa? Mencari validasi ini, itu adalah nama tengah mereka. Kalau seandainya ternyata rumah tidak menjadi tempat yang aman untuk mereka pulang, maka ruang seperti apa? Maka tidak salahlah kalau hari ini Bapak Ibu sekalian sudah mulai muncul hashtag ruang ketiga. Apa itu hashtag ruang ketiga? Kalau ada ruang ketiga Bapak Ibu sekalian, berarti asumsinya apa? Berarti ruang pertama dan ruang kedua dianggap gagal memahami mereka. Dan apa itu ruang pertama Bapak Ibu sekalian? Itu adalah rumah-rumah mereka. Dan apa itu ruang kedua? Bisa jadi itu adalah sekolah-sekolah mereka. Maka kemudian mereka secara alamiah akan mencari ruang ketiga yang tidak bisa kita prediksi lagi kualitasnya seperti apa, perbincangannya macam apa, nasihat-nasihat yang muncul macam apa, kesepakatannya macam apa, sudah tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Kenapa? Karena itu di luar ruang kontrol kita. Maka menjadi seseorang yang punya kejernihan hati sehingga bisa menerima apapun yang disampaikan oleh anak-anaknya, itu adalah PR pertama dari komunikasi. Kenapa speak with love dan listen with heart ini menjadi sebuah PR yang sangat serius. Apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita Bapak Ibu sekalian? Maka salah satu kalimat yang paling mengerikan begitu yang pernah Allah sampaikan kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dengan satu buah ayat yang benar-benar ini menjadi sebuah resiko serius untuk kita, yaitu ketika Allah menyampaikan di dalam surat Taghabun ayat 14. Cukuplah ketika kita sedang mengalami keterpurukan hubungan dengan anak-anak kita, maka cukuplah ayat ini sebagai pengingat yang sangat serius. Apa kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bayangkan kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam redaksi di sini itu sangat lugas sekali. Yaitu apa? Bahwa wahai orang-orang yang beriman, ingat kalau sapaannya sudah ya ayyuhalladzina amanu, berarti tidak semua orang akan mendapatkan hal ini. Artinya apa? Kalau kita mulai merasakan bahwa loh, lihat keluarga-keluarga yang tidak solih itu, lihat keluarga-keluarga yang mereka tidak islami itu, kenapa mereka tampak harmonis-harmonis saja bersama dengan anggota keluarga mereka, tetapi kenapa keluarga kita yang sudah mencoba untuk berislam ini justru mendapatkan kerapuhan-kerapuhan dan permasalahan ini? Karena sejak awal nggak pantas Allah ngasih ujian ke memang orang-orang yang memang sejak awal tidak mendekat kepada Allah. Tetapi begitu kita memilih menjadi orang yang beriman, maka apa salah satu cobaan yang akan Allah berikan? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bahwa di antara istrimu atau pasanganmu dan anak-anakmu itu akan menjadi musuh bagimu. Ingat, kata yang dipilih adalah aduwa.
Coba cek di surat Yasin, A2 ini digunakan untuk menjelaskan apa? Syaiton aduum mubina. Setan adalah musuh yang nyata. Dan kata musuh ini digunakan lagi oleh Allah di surat Taghabun. Artinya apa? Memunculkan rasa permusuhan, ketidakenakan hati, luka-luka yang kita alami. Itu bisa terjadi karena interaksi kita dengan pasangan kita. Dan bisa karena interaksi kita dengan anak-anak kita. Tapi kalimat apa yang Allah gunakan sebagai nasihat, sebagai perintah pertama kali? Apa kalimat Allah? Fahdharuhum. Apa artinya fahdharuhum? Paling mudah adalah yo hati-hati yo. Ojo grusa-grusu, ojo kecepetan, jangan terlalu cepat dalam mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan tentang keadaanmu tadi. Karena bisa jadi ada sesuatu hal yang kamu cintai, tapi itu buruk bagimu. Tapi ada sesuatu hal yang kamu benci, tapi ternyata itu baik bagimu. Maka fahdharuhum ini kemudian dioperasionalkan di bagian yang belakang. Apa bentuk kehati-hatian kita? Kalau kita sudah mulai merasa ada jarak hati antara kita dengan anak kita, ketika sudah ada jarak hati antara kita dengan pasangan kita, maka kalimat yang pertama adalah mana tadi? Kalimat kita yang pertama adalah yang disampaikan oleh Allah adalah wa in ta'fu. Allah level 1, kalau memang kamu beriman beneran, perintahnya adalah wa in ta'fu. Apa perintahnya? Kata dasarnya adalah afwa. Apa itu afwa? Yaitu maafkanlah mereka sampai seolah-olah mereka tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepadamu. Itu level paling tingginya Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kalau kamu pengen berhati-hati yang level paling tinggi, maka ketika kamu merasakan luka yang terjadi antara interaksimu dengan mereka, maka maafkanlah mereka seperti mereka tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada dirimu. Mudah Bapak Ibu sekalian? Udah? Wah, kok menantang ya? Nah, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kalau kayaknya kalau level 1 ini menantang untuk kita. Ya wis. Kangelan, ya wis. Nek ra iso level 1 didunke sithik, diturunkan sedikit. Apa itu? Yang kedua? Yang kedua adalah watasfahu. Watasfahu itu kalau terjemah langsungnya disebutkan adalah menyantuni atau berbuat baik. Tetapi kalau secara kontekstual untuk case ini adalah ya sudah, kalau kamu belum bisa mengampuni mereka seperti mereka tidak pernah melakukan kesalahan kepadamu, maka tolong syarat yang kedua. Dan khusus yang ini, saya harus agak miringnya ke sini. Apa itu? Yaitu watasfahu artinya adalah kalau kamu belum bisa memaafkan mereka sebersih-bersihnya, maka setidaknya tolong lakukan satu hal. Yaitu apa? Jangan ungkit-ungkit kesalahan mereka atas apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Loh, kok sing kene langsung, wih, ruang gue. Yang sini langsung mantep banget ya. Apa artinya? Karena tantangan terbesar kita adalah, ya kalau memang memaafkan itu butuh proses, itu alamiah. Tapi jangan rusak hatimu, jangan keruhkan hatimu dengan apa? Dengan ngungkit-ungkit kesalahan yang pernah mereka lakukan. Apakah itu memperbaiki keadaan? Faktanya kan tidak kan. Dengan kita mengungkit-ungkit kesalahan, yang terjadi adalah hati kita yang awalnya mau menep, Bapak Ibu sekalian, yang mau mengendap, kemudian jadi keruh kembali. Maka amal kedua kepada pasangan dan anaknya dalam hal ini, dalam menjaga komunikasi adalah, kalau tidak bisa memaafkan sepenuhnya, ya sudah, turunkan levelnya, tapi apa? Jangan ungkit-ungkit kesalahannya. Berat Bapak Ibu sekalian? Waduh, kok masih berat ya? Ya sudah, dikasih sama Allah opsi yang ketiga, ini yang paling murah, tapi tolong kalau yang ini jangan dinego lagi. Tolong kalau yang ini jangan dinego. Kenapa? Sudah tidak ada opsi yang keempat Bapak Ibu sekalian. Opsinya maksimal dari Allah, ketika kamu nggak bisa 1, gunakan 2. Kalau nggak bisa 2, gunakan 3. Nggak ada opsi yang keempat. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah, kata kuncinya adalah wataghfiru. Loh, tadi sudah kata afuwu, kok ini ada kata taghfiru? Bukankah ghafar itu artinya minta ampunan, afuwu juga minta ampunan? Kok sama, kok diulang lagi? Tidak Bapak Ibu sekalian. Kalau kata ghafur itu adalah ampunan yang kadang-kadang masih kelingan bekas-bekas yang ada di masa lalu, itu sangat wajar. Makanya khasnya kalau di dalam bulan suci Ramadan, doa paling puncaknya itu tidak sekedar istighfar. Doa paling puncaknya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Apa maksudnya? Kenapa doa Allahumma innaka afuwun ini penting? Tidak sekedar astaghfirullahaladzim. Kalau astaghfirullahaladzim itu, kita pernah dosa misalkan menghibah A, itu di buku catatan kita ada, terus sama malaikat dicoret. Masih bisa kebaca tulisannya? Masih. Suatu saat gitu ya, kalau misalkan taruhlah malaikat itu orangnya juga sensian kayak kita, alah ndonga wae kowe ra kelingan biyen ki kowe tau ngene-ngene iki. Itu masih bisa kebaca. Itu artinya istighfar tuh kayak gitu. Berarti dosanya diampuni, tapi masih ada catatan dosanya masih. Tapi kalau Allahumma innaka afuwun tadi, artinya apa? Itu sama Allah, itu enggak sekedar dosanya dihapus. Sudah diampuni, dosanya dihapus, nek perlu bukunya dibuang wes. Aku ra kelingan apa-apa meneh sing tau tok lakukan biyen. Artinya Bapak Ibu sekalian menjadi penting sekali ketika kita bicara tentang taghfiru ini, artinya apa? Kita sampaikan ke batas paling bawahnya yang dituntunkan Allah kepada kita. Kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, maka salah satu hal yang harus kita bayar cash di depan adalah berpura-puralah dalam hatimu, iya, sampaikan kepadanya, iya, ibu sudah maafkan. Walaupun masih ada ganjelan-ganjelan, itu adalah biarkan Allah nanti memproses hati kita. Kenapa? Karena itu adalah hal yang paling minimal yang harusnya kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu apa? Yakinkan bahwa sebesar apapun kesalahan yang pernah dilakukan oleh anak-anaknya, maka orang tua adalah wakilnya Allah di muka bumi yang tidak selalu memberikan ruang ridho dan pemaafan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau jika orang tuanya saja sudah tidak memberikan pemaafan, kita berharap kepada siapa lagi ridho Allah itu akan bisa dicukupkan kepada anak-anak kita. Kenapa ini menjadi salah satu bagian paling penting dalam komunikasi Bapak Ibu sekalian? Karena hampir semua, ini ada cerita-cerita di dalam ruang-ruang konseling kami Bapak Ibu. Itu adalah ketika kami mengajari orang tua untuk active listening, yang ini nanti akan ada materinya, dan akan saya simpan di belakang. Kenapa tidak taruh di depan? Karena ketika kami mengajari para orang tua untuk melakukan active listening kan intinya 3 Bapak Ibu. 1, mendengarkan dengan aktif. Jadi nek pas anaknya menyampaikan itu yo mantuk-mantuk, digatek ketenan. Level paling minimal tuh HP-nya didelehke gitu. Itu level paling minimal itu. Kenapa? Riset membuktikan bahwa ketika handphone itu dipegang, itu tuh tingkat atensinya itu langsung turun hampir 50%. Tidak digunakan loh, cuma dipegang, itu tingkat perhatiannya akan turun 50%. Maka salah satu perjanjian di dalam rumah-rumah kita seminimalnya adalah ketika sedang berbincang, handphone ditaruh. Itu rukun penting. Kenapa? Karena itu adalah bukti pertama active listening, yaitu memperhatikan dengan sangat. Itu nomor 1. Yang kedua, naik level. Anaknya sudah diperhatikan, naik level yang berikutnya adalah apa? Kemampuan paraphrasing. Apa itu kemampuan paraphrasing? Ketika anaknya cerita, kita ungkapkan kembali apa yang dia sampaikan. Misal bilang, kelas 11 ku ini kacau banget, semuanya gagal, gak sesuai rencanaku. Nah, respon seperti apa yang akan Bapak Ibu sampaikan ke anaknya kalau anaknya sudah membuka kayak gitu? Apa? Respon yang paling basic? Oh, ya. Ini masih agak gagal ini. Kenapa kayak nganggap gak penting gitu ya? Agak naik dikit, emang ngopo? Tapi nadanya sudah agak melengking gitu ya. Kenapa? Justru yang dibutuhkan anak itu bukan judgementnya dulu. Yang dibutuhkan anak adalah cukup kalau kita tidak bisa merespon, sampaikan ulang dengan bahasa kita yang lain. Misalnya apa? Oh, jadi banyak rencananya adik yang gagal ya di kelas 11 ini. Ini memberikan nasihat, memberikan solusi. Tapi apakah membuat mereka lega? Iya. Validasi semacam ini yang minimalnya harus kita lakukan dulu. Kalau kita bertemu dengan putra-putri kita, kadang-kadang mereka itu nggak butuh nasihat kita. Mirip kayak kalau di ruang konseling kami, ada ibu-ibu mukanya sudah merah sekali, datang ke tempat kami itu jam 4:30. Ini kalau jadi resepsionis di biro konsultasi psikologi Bapak Ibu, jam 4:30 ada tamu yang datang, itu langsung, yalah kok ya rakyat mau gitu ya. Kenapa? Karena kan tutup jam 5. Kalau dia 4:30 kira-kira selesainya jam berapa? Gitu kan? Dia datang dengan wajah kayak gitu, aduh gitu. Pas kebetulan kami yang jadi PIC-nya kan di shift gitu kan gantian. Ibu-ibu datang, Mas, pokoknya saya punya masalah, saya harus cerita sekarang. Iya ibu, ada yang bisa kami bantu ya, defaultnya gitu kan. Kami bawa ke ruang konseling, ibunya 2 jam, jadi cuma kelihatan maghrib balik lagi gitu ya. Itu cerita 2 jam itu, entah sudah berapa tisu yang dihabiskan karena dia menangis gitu. Standarnya itu kan harusnya terus kami berikan untuk dijadwalkan ketemu dengan psikolog, karena kami saat itu masih jadi asisten psikolog. Apa yang terjadi? Mas, habis ini gak usah ketemu sama psikolognya, aku langsung bayar wae.
Loh, maksudnya Bu, kan Ibu belum ketemu sama psikolog. Saya tadi baru sekedar mendengarkan dan mencatat saja masalahnya Ibu. Rapopo, saiki aku wis lega. Aku kudu bayar piro berarti? Apa Bu? Bukti bahwa kadang-kadang kalau orang datang membawa masalah, itu nggak selalu butuh solusi. Dan anak-anak kita tuh juga kadang kayak gitu. Kita mengasumsikan, aku adalah problem solver bagi anak-anakku. Jadi kalau anakku bermasalah, aku harus ngasih solusinya. Tapi solusi yang kita maksud adalah nasihat-nasihat, dalil-dalil. Terus kemarin ada kajiannya Ustadz Adi Hidayat. Itu menyampaikan, Bu, Pak, saya tidak melarang Bapak Ibu untuk mendalili putra-putrinya. Saya tidak melarang untuk menasihati. Tapi nasihat itu harus muncul dalam keadaan yang pas. Ketika wadahnya masih bermasalah, ketika embernya masih rusak, mau keran dibuka seluas-luasnya pun, airnya tidak akan memenuhi ember itu, Bu. Kenapa? Embernya belum divalidasi dulu. Sekarang itu problem mereka adalah menemukan ruang aman untuk ternyata aku yang kayak gini, yang problematik kayak gini, yang dianggap orang bermasalah kayak gini, ternyata bapak dan ibuku tetap masih sayang sama aku. Maka tolong dicek ustadz-ustadzah sekalian, ini kan mau pemulangan kan berarti nanti dicek 2 minggu percakapan macam apa yang akan terjadi dengan bapak dan ibunya, gitu ya. Karena kalau yang terjadi adalah dicatat apa kemarin ngobrol apa saja sama bapak dan ibunya, wah aku mendapatkan 5 dalil, aku mendapatkan ini lah, berarti ini masih daliliyah, ini golongan orang tuanya ini belum validasi tapi daliliyah. Artinya apa? Dalilnya boleh diberikan, tapi kalau anak sudah siap. Bu, Pak, Kanjeng Nabi datang ke Yastrib pertama kali, Pramadinah kali itu, keluar hadisnya tentang apa? Jihad fisabilillah. Keluar dalil pertama, Pak, masih ingat nggak? Dalil pertama ini dalil paling romantis di muka bumi. Dalil pertama, Kanjeng Nabi masih di unta, datang. Kalimat pertama adalah afsus salam, sebarluaskanlah salam. Dan ini hadis ini lebih romantis lagi karena diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Salam. Jadi namanya itu hadisnya tentang salam gitu, yang meriwayatkan Abdullah bin Salam, dan isinya itu apa? Kedamaian, ketentraman itu adalah pintu bukanya. Artinya selama belum ada keterbukaan hati antara anak dan orang tuanya, maka jangan harap akan ada nasihat yang bisa diterima. Sudah mulai terasa, sudah berkali-kali ku nasihati, anakku tidak pernah berubah sikap. Ya karena kita fokusnya ke mengisi embernya, tapi kita tidak pernah fokus untuk melihat kualitas ember anak kita seperti apa. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kami hadapi hari ini adalah bahwa ada problem yang sangat besar. Dan kisah ini kalau untuk ustadz-ustadzah di SMA IT Nur Hidayah sudah akan sangat bosan kalau saya ceritakan, tapi saya tidak akan bosan untuk menceritakan kepada forum ini, yaitu slide yang selalu saya bawa di semua materi yang akan saya sampaikan. Slide ini berjudul Gerbang Sekolah-Sekolah Kita. Bapak Ibu sekalian, ibu saya adalah seorang guru yang sampai purna tugasnya itu mengajar 36 tahun di sebuah sekolah dan tidak pernah pindah. Jadi benar-benar dari awal penempatan sampai ke pensiun itu di sekolah yang sama. Kisah ini terjadi di tahun ke-32. Jadi 4 tahun sebelum ibu saya pensiun. Ibu saya kebiasaannya setiap saya pulang kuliah itu adalah kulaan masalah. Kulaan masalah karena kan kalau di sekolah kan ngajar dengan aneka macam problemnya. Begitu saya pulang, diasumsikan anaknya itu sudah jadi psikolog. Padahal anaknya kan baru kuliah S1 psikologi ya, yang kadang-kadang teori neocasing lali gitu ya. Nan, aku duwe cerita. Nah, kalau ibu saya udah kayak gitu, oke, sok-sokan jadi psikolog gitu ya, gitu ya. Nah, ibu saya suatu saat ketika saya pulang kuliah, kok wajahnya agak sendu. Biasanya ibu saya itu kalau saya pulang kuliah itu excited, semangat banget gitu. Kenapa? Karena nanti akan cerita banyak, tapi kok wajahnya agak sendu. Ternyata kemudian ibu saya terus bilang, Nan, ketoknya aku kleru, sepertinya aku salah menjadi seorang guru selama ini. Kok awal-awalan tidak pertanyaan tapi dibuka dengan kesimpulan. Yang kalau ini disampaikan oleh guru yang baru 2 atau 3 tahun ngajar, saya akan simpulkan, ibu cuma baper gitu kan. Nah tapi ini kan sudah 32 tahun ngajar, kan nggak baper lagi nih. Berarti ada sesuatu hal yang jadi serius. Kenapa ibu bisa menyimpulkan ibu salah jadi seorang guru? Kupikir Nan, menjadi seorang guru itu tugasnya membuat anak-anak atau murid-muridnya itu jadi pinter. Loh, ya bukannya memang itu tugasnya seorang guru? Bukan Nan.
Itu cuma tugas ketiga dari seorang guru. Tugas pertama dan keduanya bukan itu. Loh, apa Bu tugas pertama seorang guru? Maka saya berikan judul kenapa ini adalah gerbang sekolah-sekolah kita. Karena itu tersampaikan oleh apa yang disampaikan oleh ibu saya saat itu. Yaitu apa yang disampaikan ibu saya? Tugas seorang guru nomor 1 adalah menerima kenyataan bahwa setiap murid yang masuk ke gerbang sekolahnya masuk dalam keadaan terluka. Saya ulang, menurut versi ibu saya, tugas seorang guru nomor 1 adalah menerima kenyataan bahwa setiap murid yang masuk ke gerbang sekolahnya masuk dalam keadaan terluka. 2, tugasnya adalah menyambut anak-anak yang terluka tadi di gerbang sekolah, kemudian membantunya untuk mendampinginya menyembuhkan lukanya. 3, ketika anak-anak sudah sembuh lukanya, baru mengajari mata pelajaran sehingga anak-anaknya jadi lebih cerdas dibandingkan sebelumnya. Apa yang sedang disampaikan oleh ibu saya, Bapak Ibu sekalian? Apa nasihat yang sedang kita sampaikan? Nomor 1, setiap anak yang masuk ke gerbang sekolah masuk dalam keadaan terluka. Apakah luka karena lecet-lecet, disilet, terus kemudian berdarah-darah, bonyok-bonyok gitu? Bukan luka yang semacam itu kan yang sebenarnya dimaksudkan ibu saya? Luka apa Bapak Ibu berarti? Luka apanya Bapak Ibu sekalian? Luka hatinya. Dan kira-kira kalau ibu saya menyebut bahwa setiap anak yang masuk ke gerbang sekolah masuk dalam keadaan terluka, kira-kira tersangka pencipta lukanya siapa ya? Oh, tetangganya mungkin. Wah, tetangganya itu kata-katanya kurang ajar sekali, sering menyakiti perasaan anak-anak kita sepertinya. Apakah tetangganya? Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati, ini adalah tahun ke-7 kami mendampingi riset tentang indeks ketahanan keluarga Indonesia. Dan saya harus menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di dalam 7 tahun terakhir kita, indeks ketahanan keluarga kita itu menunjukkan angka yang nyaris tidak menunjukkan kenaikan, bahkan cenderung ada beberapa sisi mengalami penurunan. Artinya, dengan turunnya indeks ketahanan keluarga tadi, maka satu hal yang benar-benar harus kita pahami bersama adalah mulai hilangnya meaningful conversation dari rumah-rumah kita. Apa itu meaningful conversation? Yaitu hilangnya percakapan yang bermakna antara anggota keluarga, khususnya antara anak dan orang tuanya. Yang paling hilang hari ini itu bukan fasilitas-fasilitas fisiknya. Saya hakul yakin orang tua wali murid di SMA IT Nur Hidayah sangat serius dalam mencukupi fasilitas untuk putra-putrinya sekolah. Tapi saya tidak sepenuhnya yakin ketika kita bicara tentang kesiapan untuk mengajak berbincang putra-putrinya dan kemudian menggunakan sikap penerimaan tanpa syarat untuk mereka. Hari ini kita berhubungan dengan anak-anak kita penuh dengan syarat. Kalau kamu tidak soleh, maka Bapak Ibu tidak bangga sama kamu. Kalau kamu tidak hafal Quran segini, maka kamu tidak layak mengklaim sebagai anaknya Abah. Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi law of life, akan menjadi hukum yang kemudian mematri cara berpikir mereka dan membuat mereka susah berbahagia. Kenapa? Karena mereka untuk sekedar bahagia saja, tadi disampaikan oleh Ustadz Ihsan, nomor 1 kan dicek kebahagiaannya kan. Tapi bagaimana mungkin mereka akan berbahagia kalau untuk berbahagia mereka penuh dengan syarat-syarat yang kemudian sulit sekali untuk mereka penuhi. Maka boleh di luar sana orang-orang menuntut mereka untuk harus sempurna. Boleh di luar sana mereka menghakimi anak-anak kita. Tapi rumah, tempat tinggal kita akan menjadi pintu yang selalu terbuka. Siapapun kamu nak, kesalahan apapun yang pernah kamu lakukan nak, maka pintu akan selalu terbuka untukmu, menyambutmu seperti sebelum-sebelumnya. Komunikasi Bu, Pak, itu bukan kemampuan kita untuk menyampaikan atau public speaking saja. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Karena hampir semua problem yang terjadi, orang tua itu sulit sekali untuk mau mendengarkan putra-putrinya. Setelah dicek, itu bukan karena kemampuan public speakingnya bermasalah atau telinganya bermasalah, tidak. Berdasarkan pendampingan yang kami lakukan selama ini, ternyata orang tua ketika akan melakukan perbincangan dengan putra-putrinya, mereka sibuk dengan inner voice mereka masing-masing. Apa itu inner voice? Yaitu suara hati yang belum terdamaikan, sehingga kemudian selalu muncul ketika anak-anaknya sedang mengeluh kepada kita.
Ketika anaknya bercerita tentang, aku kok ragu-ragu ya, kayaknya aku nggak mungkin bisa masuk ke kedokteran di tahun depan. Itu kan sebuah keluhan yang muncul tidak semata-mata karena faktor akademik. Itu semua ada unsur ketakutan-ketakutan. Kalau yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan tadi ada unsur overthinkingnya di situ, ada perasaan insecurity di situ. Mereka butuh ruang aman. Dan kemudian apa yang kita sampaikan kepada mereka? Apakah menenangkan mereka atau justru berkali lipat menambah beban mereka? Itu pilihan ada di tangan kita. Kenapa? Karena yang terjadi ketika anak mengeluh, justru orang tua kemudian sering tertrigger. Orang tua kemudian memunculkan berbagai hal yang belum selesai dalam hati mereka, dan kemudian mereka jadikan sebagai sesuatu yang disampaikan kepada anak-anaknya. Nggak bisa, pokoknya kan kita udah sepakat kamu harus masuk kedokteran di tahun depan. Bu, Pak, saya sepakat bahwa kita perlu punya cita-cita yang paling tinggi untuk putra-putri kita, dan semuanya Bapak Ibu lakukan dengan niat yang baik. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, dalam Islam niat yang baik saja tidak pernah cukup. Apakah kalau saya punya niatan, ya Allah, aku ikhlas kepadamu, maka terimalah sholat subuh 3 rakaatku? Boleh? Nggak bisa. Sholat subuh itu ya di mana-mana 2 rakaat. Mau niat kita ikhlas kayak gimana? Ya Allah, tambahi pahalaku, maka sholat subuhnya jadi 3 rakaat. Itu tidak akan diterima. Artinya apa? Niat baik harus disertai dengan metodologi yang baik. Niat baik untuk masa depan putra-putrinya harus diterjemahkan dengan cara yang baik pula. Karena jika tidak, maka niat baik tadi justru akan menciptakan luka. Dan inilah yang akan menjadi konsentrasi kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, menjadi penting untuk tadi. Inilah yang saya sebut dengan teorema ember gitu ya. Apa itu teorema ember? Fokus pendidikan tidak boleh semata-mata membuka keran intelektualnya semata-mata. Tetapi fokus pendidikan adalah memastikan agar mari kita periksa kualitas ember anak-anak kita dulu, sehingga kemudian mereka siap untuk menerima air yang kita kucurkan dari keran kita. Bu, Pak, mumpung masih kelas 11 putra-putrinya, ada waktu 6 bulan, fokusnya adalah untuk memeriksa kualitas ember mereka. Kenapa? Karena program-program yang akan dicanangkan oleh sekolah, saya yakin di kelas 12 itu sudah sangat tight, sangat ketat sekali. Kalau boleh, Ustadz Ihsan itu kalau berdoa, ya Allah tambahi sehariku jangan cuma 24 jam, saya yakin kayak gitu. Karena sangat kurang, ngurusi kelas 12 SMA itu 24 jam itu terasa kurang. Artinya apa? Jadwal yang ketat sekali itu tidak akan membantu apapun ketika embernya anak-anak kita masih bermasalah. Maka dengan kepulangan yang 2 pekan ini, salah satu hal yang harus kita kemudian miliki adalah bukan semata-mata rapor akademik, tapi rapor embernya anak-anak kita. Kita berbincang dengan mereka untuk kita periksa, ada nggak ganjelan-ganjelan hati antara kita dengan anak-anak kita? Ada tidak ganjelan-ganjelan komunikasi yang selama ini masih terjadi di antara kita dalam keluarga? Ada nggak aspirasi-aspirasi yang mereka ingin sampaikan kepada kita, tapi selama ini takut untuk mencoba, hanya untuk mencoba bilang saja, mereka tidak berani menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Maka kita mulai dari sana. Nah, dari sana Bapak Ibu sekalian, menjadi penting untuk kita fokuskan. Sayangnya kalimat ini juga terjadi untuk semua orang. Yaitu apa? Yang saya sampaikan tadi, yaitu your capacity to help others is limited to your capacity to help yourself. Bapak Ibu sekarang sedang menyiapkan diri untuk menolong putra-putranya menyiapkan masa depan. Tapi sebelum nolong putra-putri kita, kita harus bisa nolong diri kita sendiri dulu. Ini adalah disiplin ilmu penting dalam Islam. Kenapa? Ketika anak-anak kita nyaris akan tenggelam, menggelepar-gelepar karena dia sudah mau kehabisan nafas di kolam renang, mau menyelamatkan putra-putrinya untuk tidak tenggelam, apa yang akan kita lakukan? Begitu bersemangat kita ingin menolongnya supaya tidak tenggelam. Tapi kita harus mengecek satu hal dulu untuk menolong mereka. Apa yang harus kita pastikan sebelum menolong mereka? Ya, kita memastikan diri supaya kita bisa berenang. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita akan bisa menolong anak yang akan tenggelam kalau kita sendiri tidak bisa berenang. Maka korban yang awalnya calonnya cuma 1, bisa jadi korbannya jadi 2. Kenapa? Yang satu modalnya semangat menolong saja. Bu, Pak, putra-putri kita butuh ketenangan untuk menyiapkan masa depan mereka. Putra-putri kita butuh kejernihan hati untuk kemudian menyiapkan masa depan mereka.
dan harga cash yang harus dibayar oleh orang tuanya adalah, maka orang tuanya pun harus menyiapkan kejernihan hati yang sama terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita adalah pot untuk anak-anak kita bertumbuh. Kalau kita tidak mau belajar, maka maksimal anak juga akan segitu saja, tidak akan pernah bertumbuh. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak bertumbuh. Kalau kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh, maka kitalah sebagai orang tua yang harus mengkomitmenkan diri untuk kemudian bertumbuh. Maka formulasinya Bapak Ibu sekalian, yang kemudian kami rumuskan di dalam hal ini adalah, mari kita rumuskan apa yang kita sebut dengan mindful parenting gitu ya, di dalam proses berkomunikasi ini. Kenapa? Karena di dalam mindful parenting tadi Bapak Ibu sekalian, menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kita setidaknya harus menempuh apa yang kita sebut dengan proses experiential learning. Apa itu experiential learning Bapak Ibu sekalian? Kita harus menjadi cermin yang jernih untuk berkacanya putra-putri kita. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu ketika anak di satu sisi itu punya sebuah concrete experience, dia punya pengalaman, misalkan apa? Pengalaman di sekolah, kan nanti salah satu ceritanya adalah gimana kemarin sekolahnya. Itu kan mereka akan menceritakan sesuatu. Ingat, maka yang dibutuhkan oleh anak pertama kali ketika berbincang dengan kita adalah kita melakukan proses reflektif atas pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan sebelumnya. Apa itu proses reflektif? Nomor satu, paling konkretnya adalah tunda untuk menasehati. Loh gimana? Sesi kuliah parenting macam apa ini malah melarang orang tuanya untuk menasihati? Saya tidak melarang. Apa yang saya katakan? Tunda menasihati. Tunda menasihati. Ketika anak sedang menyampaikan masukan, ketika anak sedang menyampaikan pendapat, ketika anak sedang menyampaikan apa yang mereka ceritakan dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka nomor satu apa? Kita perlu untuk reflektif. Reflektif itu apa? Layaknya cermin yang jernih. Akhirnya membuat anak kita apa? Bisa berkaca. Tanpa harus dinasehati, anak kita tahu apa yang menjadi problem yang dihadapi. Kenapa? Karena yang menjadi hari ini permasalahan sangat serius, anak kita itu sedang terjebak ke dua sindrom. Apa dua sindromnya Bapak Ibu? Nomor satu, ini sindrom layaknya peribahasa bahasa Indonesia yang judulnya adalah buruk muka cermin dibelah. Apa itu buruk muka cermin dibelah? Ada sebagian anak yang ketika dia punya masalah, kemudian dia akan menyalahkan sistem lingkungannya. Sekolah sih nggak pernah fasilitasi aku, bapak dan ibu sih gini-gini. Itu namanya buruk muka cermin dibelah. Jadi karena kesalahan yang dia lakukan, dia kemudian blaming kepada orang lain, menyalahkan orang lain. Ini ada sebagian anak-anak kita yang terjebak ke ekstrim yang sini. Tapi nyatanya ada orang-orang, anak-anak kita yang terjebak ke ekstrim satunya, yaitu apa? Ini saya gubah peribahasa bahasa Indonesianya, jadi buruk cermin muka dibelah. Apa itu buruk cermin muka dibelah? Yang salah adalah kondisi-kondisi lingkungan di sekitarnya. Misalkan, kiri kanannya, ini sudah mulai terjadi fenomena di beberapa sekolah Islam terpadu. Anak-anak itu malu untuk tilawah di kelas. Semoga ini tidak terjadi di Nur Hidayah. Kenapa? Saya sudah mulai mengamati di beberapa SMA IT, itu mereka malu untuk tilawah di kelas. Saya pernah tanya, dia itu tilawahnya, itu kayak orang nyontek gitu loh Bu. Tahu, kayak orang nyontek, mentalitasnya kayak gimana? Kan Qurannya kecil, dia itu ngomongnya pelan-pelan banget di pojokan kelas. Terus habis itu, tak sapa, Dek, kamu sedang ngapain? Tilawah Mas. Loh, kenapa tidak dijaharkan saja tilawah loh? Malu Mas sama teman-teman. Tahu nggak teman-teman sebelahnya sedang ngapain? Sedang main game online, sedang ngumpul, dan dia bisik-bisik, tilawahnya pelan sekali. Ini adalah buruk cermin, muka dibelah. Yang salah adalah sistem lingkungannya, tapi dia kemudian menganggap bahwa aku ini cupu sekali, yang lain main game kok aku cuma tilawah. Dan ini juga terjadi di sebagian anak-anak kita. Ketika anak-anak sedang terjebak kedua sindroma tadi, maka yang dibutuhkan adalah cermin yang jernih untuk berkaca. Orang tuanya perlu kemudian melakukan proses validasi perasaannya dulu. Ini akan menjadi sesuatu hal yang paling pokok yang menjadi modal orang tua ketika berkomunikasi dengan putra-putrinya. Tapi salah satu tantangan terbesarnya adalah ketika kita akan memvalidasi emosi putra-putri kita, ternyata kita berhadapan dengan musuh kita yang paling besar. Siapa Bapak Ibu musuh kita yang paling besar?
diri kita sendiri. Kenapa? Dulu aku, itu adalah musuh yang sangat berbahaya. Yaitu apa? Karena kita tidak pernah merasa mendapatkan validasi semacam itu, terus kita asumsikan anak kita tidak butuh hal yang semacam itu. Dulu kita diperlakukan kayak gini, berarti aku juga berhak untuk melakukan kayak gini kepada anak-anakku. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita tinjau ulang salah satu hal yang menjadi kunci pokok ketika kita bicara tentang proses berkomunikasi dengan putra-putri kita, itu adalah menjadi cermin yang jernih untuk berkaca. Dengan cara apa? Fokus utamanya adalah mengeksplorasi dengan dua senjata. Nomor satu yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kemampuan paraphrasing, kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Dan senjata yang kedua adalah kemampuan bertanya. Bu, Pak, besok kalau sudah mau ketemu sama anak-anaknya, siapkan daftar pertanyaan dulu. Terus kemudian ditimbang-timbang pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada anak kita, kira-kira efeknya akan seperti apa buat putra-putri kita. Kenapa? Kita seringkali, Allah nak takon anak, tanya sama anaknya spontanitas saja bisa. Sebentar, Pak, Bu, membangun jembatan itu butuh berapa ahli? Ada teknik sipil, teknik arsitektur, perencanaan wilayah kota, ahli accounting. Semuanya itu harus kerjasama untuk kemudian memastikan jembatannya jadi. Membangun anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, itu butuh keahlian yang sangat serius. Nggak bisa terus nanti juga kalau sudah ketemu sama anak kita, juga pasti kita bisa untuk ngobrol sama mereka. Tidak, Bapak Ibu, tidak seperti itu. Tetap perlu kita siapkan. Salah satunya apa? List pertanyaan. Itu sangat saya rekomendasikan ketika nanti akan ketemu sama anak kita, kira-kira pertanyaan-pertanyaan macam apa yang akan kita tanyakan kepadanya, itu divalidasi dulu. Prinsip dasar akhlaknya adalah sesuatu hal yang tidak nyaman untuk kita terima, maka jangan pernah lakukan itu kepada orang lain. Kalau kita sebagai anak ditanya kayak gitu tidak nyaman, maka jangan coba-coba untuk melakukan hal yang sama kepada putra-putri kita. Kenapa? Karena itu juga akan beresiko untuk kemudian membangun tameng atau benteng hati antara kita dengan putra-putri kita. Waktu saya masih ada? Oh, sudah selesai. Ya. Saya pikir tadi kalau waktunya itu saya pikir sampai jam 4 sore tadi. Oh, bukan ya gitu. Oke. Kalau begitu mohon izin untuk kami kunci di bagian yang terakhir untuk Bapak Ibu sekalian. Kami ingin menyampaikan bahwa kenapa proses kita dalam belajar berkomunikasi dengan putra-putri kita itu perlu kita bangun dengan sangat serius. Karena ada satu buah perjalanan Bapak Ibu yang ini kami gunakan, framework ini kami gunakan dalam mendampingi banyak keluarga. Ternyata setiap keluarga itu perlu menempuh 3 proses perjalanan. Teori ini namanya dikenal dengan teori U. Ini dituliskan oleh seorang peneliti dari MIT Sloan School, namanya adalah Otto Scharmer. Dia memberikan satu buah nasihat tentang kalau kamu ingin benar-benar mencapai ketujuanmu, salah satunya adalah tempuhlah sebuah perjalanan di dalam dirimu dulu. Apa yang kita sebut dengan perjalanan ke dalam diri? Bahwa setidaknya Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk mengenal putra-putri kita, itu ternyata harus kita lakukan dulu, kita harus punya kemampuan untuk mengenal diri kita sendiri. Artinya, tidak pernah ada cara instan untuk bisa menjadi dekat dengan putra-putri kita, kalau ternyata kita itu masih banyak kekeruhan di dalam diri kita. Nama lainnya yang disampaikan di dalam nasihat proses ini adalah, jika kamu masih keruh dalam melihat dirimu sendiri, maka kamu juga akan keruh dalam melihat orang lain. Jika kamu masih terluka dalam melihat dirimu sendiri, maka itu juga akan menjadi problem ketika kamu berkomunikasi dengan orang-orang di kiri dan kananmu. Maka kalau ada satu rekomendasi yang akan sangat penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah, mari kita mulai dari dalam diri kita. Setidaknya ada 3 hal yang kemudian kami rekomendasikan. Nomor 1, open your mind. Bapak Ibu, putra-putrinya sekarang itu sudah masuk ke fase akil balik. Mereka secara fikih itu sudah tidak ada bedanya sama kita. Secara fikih, jumhur ulama mengatakan begitu seseorang masuk usia 15 tahun, maka dia akan dihukumi sama seperti orang dewasa pada umumnya. Artinya apa? Secara fikih kita tidak punya hak, kita merasa lebih hebat dibandingkan dia. Secara psikologis karena kita orang tuanya, terserah kita. Tapi kalau secara fikih kita dan dia itu satu level sekarang.
Artinya apa? Open mind mengatakan bahwa setiap perbincangan kita dengan mereka itu harus kita mulai dengan asumsi bahwa kamu adalah orang dewasa yang sederajat dengan aku. Artinya, ketika dia mengkritik, ketika dia menyampaikan sesuatu, yaitu kita sampaikan sebagai seseorang yang setara. Artinya apa? Kita harus terbuka dulu bahwa nanti akan kita proses, tetapi jangan sampai kita penggal. Kamu bukan siapa-siapa, kamu belum pernah jadi orang tua, nggak usah sok-sok ngasih tahu aku, maka itu akan tertolak dengan saat itu juga. Nomor satu apa? Open mind. Kalau open mind-nya sudah, baru kita buka yang kedua. Namanya apa? Open heart. Open heart itu berarti apa? Membuka hati kita dengan cara apa? Berempati seperti apa yang mereka rasakan. Kita mengetahui apa yang mereka rasakan, maka dengan itu kemudian kita akan menghormati setiap anak yang berbincang dengan kita. Dan ketika open heart sudah dilalui, maka kita akan sampai ke gerbang terakhir, dan menurut sejarah ini adalah sesuatu hal yang paling sulit. Apa namanya? Open will. Open will itu artinya apa? Secara jujur kepada diri kita sendiri, melihat ke dalam diri kita, sebenarnya apa yang saya ekspektasikan atau saya harapkan kepada anak-anak kita. Semakin kita jujur dengan diri kita, itu akan semakin terbuka komunikasi dengan putra-putri kita. Tapi kalau kita ingin selalu nampak sempurna di hadapan anak-anak kita ingin selalu dianggap sebagai yang paling baik, maka yang menjadi resikonya adalah kemudian akan tertutupi open will ini, sehingga anak kita kemudian sulit untuk menjangkau kita. Kenapa? Karena kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Apa hadiah terbesarnya? Kalau seseorang sudah sampai level open will ini, hadiah terbesarnya namanya adalah letting go. Apa itu letting go? Kemampuan kita untuk melepaskan luka-luka yang kita miliki. Kemampuan kita untuk melepaskan kegelisahan-kegelisahan yang kita miliki. Dan ujungnya, kemudian akan muncul ar-ridho, sebuah kelapangan hati bahwa ya Allah, terima kasih kamu sudah memberikan aku anak seperti ini. Apapun yang terjadi maka akan kuterima dengan lapang dada. Ini adalah pintu buka komunikasi yang paling utama. Tidak hanya sekedar teknis cara berbincang dengan putra-putri kita saja, tetapi memastikan konsep ridho ini ada di dalam hati sanubari kita ketika berhadapan dengan putra-putri kita. Afwan minkum, atas segala kesalahan dalam kami menyampaikan materi, kami kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.